Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maritza Nidah Fadilah, NPM 171 tutor 14 grup C. Kali ini saya akan melakukan praktik mengenai proses persalinan normal stage 3 atau kala 3. Stage 3 atau kala 3 sendiri merupakan proses setelah persalinan janin sampai proses pelahiran dari plasenta atau pengeluaran plasenta. Ada beberapa tanda di mana plasenta ini sudah mulai untuk dikeluarkan oleh tubuh ibu. Yang pertama, terjadinya perubahan bentuk pada uterus, biasanya lebih terlihat membulat, dan adanya perubahan pada tinggi dari uterin fundus. Selanjutnya, terjadi pemanjangan pada tali pusar dan akan terlihat dari vulva maupun vagina, dan adanya semburan darah secara tiba-tiba. Ketika sudah terjadi 3 tanda-tanda pelepasan plasenta, sehingga pelepasan plasenta sudah siap untuk dimulai. Gunakan apron, goggle, dan boots. Mencuci tangan menggunakan air mengalir, sabun, dan mengeringkannya dengan handuk yang bersih. Menggunakan hand glove steril yang sudah digunakan sejak kala 2 atau stage 2. Setelah injeksi oksitosin, tunggu sekitar 15 menit. Gunakan kain bersih di atas abdomen pasien. Pada umumnya, posisi pemeriksa berada di sebelah kanan pasien, tetapi untuk memudahkan proses video kali ini, saya berada di sebelah kiri pasien. Siapkan peralatan, terutama klem. Pindahkan klem di tali pusar sekitar 5-10 cm dari vulva. Lalu letakkan tangan satunya di atas handuk di atas perut ibu, posisinya kebalikan dari Leopold 3, fungsinya untuk mendeteksi kontraksi uterin dan letaknya itu di upper edge dari simpisis. Sedangkan tangan satunya lagi fungsinya untuk meregangkan tali pusar. Ketika uterus sudah berkontraksi, kita regangkan tali pusar secara downward ke arah bawah, ketika tangan satunya lagi yang berada di atas abdomen ibu fungsinya untuk menekan uterin secara backward dan upward atau dorsokranial secara carefully untuk mencegah terjadinya uterine inversion. Sebagai catatan, jika plasenta tidak muncul setelah 30-40 detik, hentikan tekanan dan tunggu hingga kontraksi berikutnya. Sedangkan jika uterus tidak berkontraksi lagi, minta ibu ataupun suami untuk melakukan stimulasi pada puting. Untuk mengeluarkan plasenta, kita lakukan penekanan secara dorsokranial untuk menekan plasenta agar terpisah dari tubuh. Lalu kita meminta ibunya untuk menahan ketika tali pusarnya itu kita tarik secara downward maupun upward karena mengikuti aksis dari birth canal. Ketika umbilical cord-nya itu sudah terus-menerus memanjang, kita posisikan klem sekitar 5-10 cm dari vulva dan sampai plasenta terlihat. Jika plasenta tidak dapat dipisahkan setelah 15 menit pemberian tension pada umbilical cord, ada beberapa cara. Yang pertama, pemberian beberapa dosis oksitosin 10 unit secara intramuskularly. Yang kedua, pemberian kateterisasi aseptik pada kandung kemih yang penuh agar tidak menghambat kontraksi uterus. Yang ketiga, memberikan informasi kepada pasien maupun keluarga untuk melakukan proses rujukan. Yang keempat, lakukan kembali tension pada umbilical cord untuk 15 menit ke depan. Yang kelima, jika plasenta tidak terlihat setelah 30 menit janin sudah dilahirkan, jika misalnya ada pendarahan, kita lakukan pengeluaran plasenta secara manual. Seperti ini. Jika misalnya tidak ada pendarahan, kita lakukan rujukan untuk pasien. Saat plasenta mulai terlihat di introitus vagina, ambil plasenta dengan 2 tangan, lalu putar searah jarum jam sampai amniotik membrannya terputar. Nah, ini kita putar menggunakan 2 tangan. Jika membran robek, untuk mengambil sisa membran bisa menggunakan kasa steril glove, maupun steril clamp. Kita letakkan pada wadah yang sudah disediakan untuk diinspeksi lebih lanjut. Segera setelah plasenta dan membran amnion keluar, harus kita segera lakukan tactile stimulation atau pijat uterus, yaitu tangan, diletakkan pada fundus uterus, lalu kita pijat dengan circular motion. Tujuannya untuk memicu kontraksi uterus sehingga nanti bisa membantu menghentikan pendarahan postpartum dan uterus akan terasa keras
atau pasien akan merasa perasaan mengencang sehingga pasien harus kita beritahu sebelum melakukan pijat uterus ini. Dan apabila 15 detik setelah dilakukan pijat uterus ternyata tidak dirasakan adanya kontraksi, bisa kita bantu menggunakan kompresi bimanual, baik itu secara internal yaitu tangan yang satu masuk melalui vagina untuk mencapai uterus, kemudian lakukan kompresi secara bimanual, atau bisa juga kompresi bimanual secara eksternal yaitu tangan yang lain tetap berada di luar dan umumnya diletakkan di bagian bawah. Lalu kita lakukan kompresi bimanual atau kita kompresi bagian dari abdominal aorta. Nah, selanjutnya kita evaluasi plasenta baik dari fetal maupun dari maternal side-nya. Kita juga memastikan apakah membran amnionnya masih intak dan komplit. Kemudian untuk bentuknya plasenta biasanya akan berbentuk ovoid ataupun sirkular. Kemudian umbilical cord biasanya akan attach di bagian sentral dari fetal side dan terdiri dari 2 umbilical artery dan 1 umbilical vein. Kemudian pada bagian maternal side-nya harus kita evaluasi lobus-lobus ataupun kotiledonnya yang berjumlah sekitar 15-20 untuk memastikan apakah kotiledonnya hilang atau tidak. Kemudian bagian dari edge of placenta akan terasa smooth. Evaluasi kemungkinan terjadinya laserasi di vagina maupun perineum. Jika ada laserasi, lakukan penjahitan agar tidak terjadi pendarahan. Masuk ke dalam implementation postpartum procedures yang masuk ke dalam skala 4. Di mana di sini kita memastikan bahwa kontraksi uterus dalam keadaan baik dan tidak ada pendarahan pada vagina. Kedua hand glove kita larutkan pada larutan klorin 0,5%. Setelah dilarutkan, kita keringkan dengan menggunakan handuk. Perhatikan tali pusar janin. Nah, 1 cm dari umbilikus kita akan memasangkan umbilical clamp. Setelah umbilical clamp dipasang, kita lepaskan surgical clamp. Lalu kita celup surgical clamp pada larutan klorin 0,5%. Jangan lupa untuk menyelimuti badan bayi dengan kain yang bersih, lalu lakukan IMD. Tetap untuk melakukan monitoring pada kontraksi pasien dan mencegah terjadinya pendarahan pada vagina. Monitor pendarahan postpartum selama 2-3 kali pada 15 menit pertama, lalu 15 menit sekali untuk 1 jam pertama, dan 20-30 menit sekali untuk 1 jam kedua. Ajari juga ibu maupun keluarga untuk melakukan pijat uterus secara konsisten untuk mengakses kontraksi pada uterus. Estimasi dari kehilangan darah belum ada metode yang akurat, namun untuk estimasi simptomatik, yaitu apabila pasien mengalami hipotensi atau perubahan pada tanda vital, itu mengindikasikan bahwa terjadi kehilangan darah sekitar 1000-1200 mili. Namun apabila pasien jatuh dalam kondisi shock hipovolemia, berarti darah yang hilang lebih banyak lagi dan biasanya mencapai 2000-2500 mili. Oleh karena itu, sangat penting untuk memonitor tanda-tanda vital pasien, salah satunya adalah untuk mengecek detak jantung maupun urinary bladder. Mengenai pemeriksaan denyut maupun kandung kemih, periksa setiap 15 menit pada 1 jam pertama dan 30 menit pada 1 jam kedua. Jangan lupa untuk periksa suhu tiap jam selama 2 jam, lakukan penanganan bila ada hal yang abnormal. Sehingga sangat penting untuk tidak meninggalkan pasien pada 2 jam setelah postpartum agar bisa dimonitor dengan baik. Pastikan semua alat yang dipakai didekontaminasi dengan menggunakan 0,5% larutan klorin selama 10 menit. Buanglah semua alat yang terkontaminasi ke dalam tempat sampah. Bersihkan ibu menggunakan air hangat, lalu kita bersihkan cairan amniotik, mukus, maupun darah. Kita juga membantu ibu untuk membersihkan maupun menggunakan pakaian yang kering. Pastikan posisi ibu ini nyaman, lalu kita juga membantu pasien pada breastfeeding secara early. Lalu kita juga menyarankan pasien untuk memulai makan maupun minum apapun yang pasien mau. Dekontaminasi sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Cuci kedua tangan menggunakan sabun, air yang mengalir, maupun mengeringkannya dengan handuk yang bersih dengan menggunakan 7 langkah WHO. Dokumentasikan pada lembar partograf.